Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan kewirausahaan kami, yaitu antara saya dan teman saya Alexander untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan dan kewirausahaan yang diampu oleh yang terhormat Bapak dosen Dr. Andes Wijaya Magister Sains. Dan untuk judul perencanaan kewirausahaan kami sendiri itu judulnya Membuka Usaha Digital dan Rumah Makan. Banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai perencanaan kewirausahaan kami ini. Dan dari sekian banyak pertanyaan teman-teman, ada 3 pertanyaan mendasar mengenai perencanaan kewirausahaan kami ini. Yang pertama yaitu, mengapa kami memilih usaha ini? Yang kedua, di mana kami akan melangsungkan usaha ini? Yang ketiga, langkah-langkah apa yang akan kami lakukan dalam kelangsungan usaha ini? Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan daripada teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengapa kami memilih usaha ini. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa sebelum kami memilih usaha ini, kami telah melakukan survei terkhusus di daerah Palembang. Dan setelah kami melakukan survei penelitian kewirausahaan di Palembang tersebut, kami menyimpulkan bahwa 2 usaha ini merupakan usaha terbaik. Mengapa? Karena kedua usaha ini merupakan kebutuhan primer di zaman modern sekarang ini. Kedua, di mana kami akan melangsungkan kegiatan wirausaha ini. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa dalam menentukan kriteria tempat usaha, kami mempunyai 3 kriteria. Yang pertama yaitu letak geografis, yang kedua kepadatan penduduk, dan ketiga mata pencarian atau profesi di dalam wilayah penduduk tersebut. Nah, di antara ketiga ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu letak geografis. Letak geografis tentu sangat penting dan merupakan hal yang dasar di dalam berwirausaha. Kita ambil contoh letak geografis itu seperti pusat perbelanjaan dan tepi jalan raya. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga merupakan hal yang mempengaruhi dalam berwirausaha. Mengapa? Karena setidaknya kepadatan penduduk itu potensi kemungkinan berhasil wirausahanya lebih tinggi daripada di tempat yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Yang ketiga yaitu mata pencarian atau profesi. Mata pencarian atau profesi ini sangat mempengaruhi juga, karena mata pencarian itu akan mempengaruhi pendapatan di suatu wilayah dan juga berpengaruh terhadap kewirausahaan. Kita ambil contoh di dalam suatu wilayah tersebut profesinya adalah seorang mahasiswa. Yang kita ketahui mahasiswa sangat berkaitan erat dengan yang namanya makalah, PowerPoint, fotokopi, cetak foto, dan printer. Tentunya ini sangat mempengaruhi terhadap usaha kami nanti, yaitu usaha digital. Yang ketiga yaitu langkah-langkah kami dalam menentukan proses selanjutnya agar kelangsungan usaha kami berjalan dengan lancar. Langkah-langkah kami yaitu ada 4. Yang pertama, mempersiapkan tempat penyewaan lapak. Karena apabila kami salah dalam memilih tempat, maka ini akan mempengaruhi keberlangsungan usaha kami tersebut. Yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan dasar dan alat serta fasilitas yang dibutuhkan bagi keberlangsungan usaha kami tersebut. Yang ketiga yaitu promosi serta strategi jitu, di mana setiap wirausahawan memiliki strateginya sendiri. Dan salah satu contoh strategi kami termasuk nanti diantaranya di bidang rumah makan, yaitu makan 3 kali gratis 1 kali. Dan yang keempat adalah finishing. Finishing ini jika perlu atau ada kejadian tidak terduga, maka finishing ini perlu dilakukan. Itulah langkah-langkahnya dalam membuat wirausaha ini. Dan kita akan masuk ke dalam biaya dalam berwirausaha ini. Berikut adalah
total biayanya yaitu sekitar kurang lebih 75 juta rupiah. Dari 75 juta tersebut dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek usaha digital, yang kedua aspek usaha rumah makan, yang ketiga adalah aspek penyewaan. Aspek digital itu meliputi 65%, di mana di dalamnya itu meliputi mesin fotokopi, mesin printer, etalase, dan alat-alat lainnya. Yang kedua itu aspek rumah makan ya, yang meliputi 20% daripada dana awal, di mana salah satu fasilitasnya seperti etalase, meja, dapur, dan beberapa bahan dapur lainnya. Yang ketiga yaitu aspek penyewaan tempat. Aspek penyewaan tempat ini sekitar 15%, di mana di dalamnya meliputi penyewaan lapak, air, dan listrik. Sekian presentasi perencanaan kewirausahaan kami pada malam hari ini. Apabila saya ada salah dalam bertutur kata pada malam hari ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.